Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Anggitra Dita dengan NIM 2213071027. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan UTS Filsafat Pendidikan. Baik, untuk yang pertama itu terkait dengan hakikat filsafat dalam pendidikan. Yang mana diberikan suatu kasus seorang guru di sekolah menengah itu merasa kebingungan dalam menentukan arah pembelajaran. Pertanyaannya, apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan dasar dan arah pendidikan serta jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan arkeologi. Jadi, filsafat pendidikan itu adalah suatu upaya berpikir kritis dan mendalam untuk memahami realitas, pengetahuan, dan nilai, sehingga filsafat pendidikan itu dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan dasar dan arah pendidikan. Dengan memahami karakteristik filsafat pendidikan dari tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka guru tersebut akan mendapatkan petunjuk dan kerangka berpikir untuk memahami hakikat serta tujuan dari pendidikan. Yang pertama, terkait dengan ontologi. Dengan memahami aspek ontologi yang berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang nyata dan apa hakikat dari sesuatu, maka guru akan mengetahui realitas dari peserta didik, sehingga guru akan memandang peserta didik itu bukan sebagai objek pasif lagi yang hanya menerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek aktif yang dapat membangun pengetahuannya sendiri. Lalu yang kedua dari aspek epistemologi yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana pengetahuan diperoleh dan dari mana asalnya, serta bagaimana mengetahui bahwa pengetahuan itu benar memberikan pemahaman tentang mengapa suatu konsep itu harus diajarkan, maka hal ini tuh dapat memberikan arah yang jelas kepada guru dalam menentukan bagaimana metode pembelajaran yang harus digunakan sebagai cara untuk memvalidasi pengetahuan tersebut. Lalu yang terakhir ada aspek asiologis yang berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan. Dengan memahami aspek ini, guru akan mengetahui untuk apa pendidikan itu diberikan dan nilai apa yang harus ditanamkan. Sehingga guru akan mendapatkan pemahaman bahwa tujuan akhir dari pendidikan itu adalah membentuk manusia yang berkarakter, bukan hanya sekedar manusia yang pintar atau membentuk manusia yang memiliki tenaga kerja terampil. Dengan memahami ketiga hal tersebut, maka guru akan bisa menempatkan dirinya pada setiap aktivitas pelajaran, yaitu kapan ia menjadi penyampai materi atau kapan ia menjadi pemberi petuah, lalu kapan ia akan menjadi fasilitator, sehingga guru tidak akan lagi bergantung pada buku teks dan guru dapat berinovasi berdasarkan prinsip-prinsip yang kuat, bukan sekedar mengikuti instruksi buta. Soal selanjutnya yang berkaitan dengan pertanyaan ontologis, yang mana banyak perdebatan terkait dengan apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna. Jadi, dengan menggunakan aspek ontologis untuk melihat apakah pembelajaran itu proses menghafal atau membentuk makna, itu dapat kita ketahui bahwa eh, ont- dengan aspek ontologi, yaitu salah satu cabang filsafat yang paling mendasar dan fokus pada pertanyaan tentang eksistensi atau hakikat sesuatu, pendidikan itu dapat dimaknai menjadi tiga pandangan. Yang pertama ada pandangan behavioristik, yang memandang bahwa realitas belajar itu sebagai suatu perubahan perilaku sehingga pengetahuan dianggap sebagai respon terhadap stimulasi eksternal dalam bentuk akumulasi respon yang benar yang diketahui melalui pengulangan. Lalu yang selanjutnya
eh, yaitu idealistik, yang memandang bahwa belajar itu sebagai suatu ide atau gagasan yang mana objek fisik hanyalah bayangan dari realitas sejati, sehingga hakikat belajar adalah proses mengasah akal budi, bernalar, dan mengingat kembali ide-ide abadi yang itu kebenaran, keindahan, dan keadilan. Jika guru menganggap bahwa belajar itu adalah menghafal, maka guru itu menganut pandangan behavioristik dan idealistik, sehingga pembelajaran akan bersifat pada guru dan siswa akan menjadi eh, penerima dari informasi yang diberikan, atau bisa dikatakan pembelajaran akan bersifat student center, yang mana siswa akan berperan pasif. Jika pembelajaran yang diterapkan itu bersifat mohon maaf, teacher center, maka metode pembelajaran yang digunakan itu cenderung biasanya pada latihan berulang, ceramah, dan instruksi langsung yang struktur. Sehingga eh, penilaian yang akan dilakukan itu biasanya dalam bentuk tes hafalan, pilihan ganda, dan ujian yang mengukur sejauh mana siswa dapat memproduksi fakta yang diberikan. Lalu pandangan yang terakhir dalam ontologi itu adalah konstruktivistik, yaitu pandangan yang memandang bahwa belajar itu adalah realitas yang tidak sepenuhnya objektif, melainkan diciptakan atau dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, sehingga hakikat belajar itu adalah proses aktif untuk membangun pemahaman dan makna pribadi. Jika guru m- menganut pandangan ini, maka belajar akan dianggap sebagai membentuk makna. Oleh karena gitu, maka dalam hal ini guru akan berperan sebagai fasilitator, pemandu, atau mitra belajar, sedangkan siswa akan menjadi subjek aktif. Oleh sehingga pembelajaran itu akan bersifat student center, yang mana biasanya pembelajaran yang bersifat student center itu akan menggunakan metode yang melibatkan partisipasi siswa seperti diskusi, kolaborasi, dan pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek, sehingga bentuk dari penilaiannya itu lebih formatif dan autentik melalui observasi, portofolio, dan juga presentasi proyek yang akan mengukur kedalaman pemahaman dan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan. Jadi, kesimpulannya, apakah belajar itu dipahami sebagai menghafal atau membangun makna itu? Menurut saya, itu kembali lagi kepada bagaimana guru tersebut memaknai hakikat belajar dari sudut pandangnya yang dipandang melalui ontologis. Oleh karena itu, dengan pemahaman ontologis ini, maka seorang guru dapat menentukan pendekatan, strategi, serta bentuk penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan sifat dasar materi. Selanjutnya yang ketiga, yang terkait dengan epistemologi di ruang kelas. Di mana seorang dosen itu memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan. Kita diminta untuk menganalisis kasus tersebut dari sudut pandang epistemologi. Jadi, epistemologi itu adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dari mana sumbernya, dan bagaimana validitasnya. Dalam epistemologi, sumber pengetahuan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan yang pertama itu berdasarkan pengalaman, yaitu pengetahuan itu diperoleh melalui observasi indrawi dan interaksi langsung dengan dunia fisik. Lalu yang kedua ada eksperimen, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengujian hipotesis secara sistematis dan terkontrol. Dan yang terakhir ada intuisi, yaitu pengetahuan diperoleh secara instan tanpa proses penalaran sadar atau pengalaman yang struktur. Yang mana jika dos yang mana ketiga hal ini itu bergantung pada sifat dasar materi dan
sumber pengetahuan dari materi tersebut. Jadi, jika dosen menganggap pengetahuan itu da, berasal dari pengalaman, maka pembelajaran itu akan berfokus pada pembelajaran eksperiensial, praktikum, kunjungan lapangan, dan studi kasus. Namun, jika dosen tersebut pengetahuan itu atau berasal dari eksperimen, maka metode pembelajaran yang digunakan itu lebih cenderung ikuti ilmiah, praktikum, dan proyek penelitian, sehingga siswa akan merancang dan melaksanakan percobaan untuk menemukan jawaban. Lalu, jika pengetahuan itu eh, bersumber dari intuisi, maka metode pembelajaran yang digunakan adalah refleksi, meditasi, dan pembelajaran berbasis kreativitas yang mendorong wawasan pribadi. Selanjutnya ada aksiologi dalam kurikulum, di mana diberikan revisi kurikulum sekolah yang muncul berdasarkan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik. Gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Jadi pertanyaan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademi itu dapat kita definisikan melalui aspek asiologis, yang mana asiologis ini adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai, etika, estetika, dan tujuan akhir dari suatu tindakan atau pengetahuan. Sehingga dalam konteks pendidikan, aksiologi itu menjawab pertanyaan fundamental. Untuk apa pertanyaan itu diajarkan dan apa yang bernilai dalam proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, aksiologi menyediakan kerangka berpikir bagi guru dan juga pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Yang mana jika secara aksiologis, pendidikan sendiri itu memiliki dua orientasi nilai, yaitu orientasi akademi instrumental yang berfokus pada kompetensi, kecerdasan, dan keterampilan, serta orientasi moral humanistik yang berfokus pada karakter, etika, kepedulian, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, jika pendidikan hanya berfokus pada capaian akademik, siswa mungkin unggul secara kognitif tapi lemah dalam integritas, empati, dan etika. Oleh karena itu, aksiologi menegaskan bahwa perlunya memasukkan nilai moral, sosial, dan spiritual ke dalam seluruh proses pembelajaran. Dengan memahami hal ini, guru dan pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan itu tidak hanya mengejar target nilai ujian semata, tetapi juga menanamkan nilai moral, sosial, dan spiritual. Sehingga guru didorong untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya menganggap bahwa moral itu sebagai mata pelajaran yang terpisah. Aksiologi dengan mempelajari aspek aksiologi juga dapat membekali guru dengan landasan etis untuk mengambil putusan di kelas, misalnya saat menghadapi dilema mengenai kejujuran akademik, plagiarisme, atau konflik sosial antar siswa. Dengan demikian, aksiologi dapat memastikan bahwa pendidikan itu memiliki arah yang jelas dan bermakna untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga baik dan bijaksana. Selanjutnya, filsafat sebagai inspirasi pendidikan, yang mana seorang sekolah itu berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Kita diminta untuk menjelaskan bagaimana si filsafat dapat berperan inspirasional, perspektif, dan investigatif. Jadi, filsafat dapat berperan inspirasional, perspektif, dan investigatif dalam membantu guru untuk menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Secara inspirasional, filsafat dapat membantu guru untuk melihat gambaran besar tentang pekerjaan mereka terhadap peradaban manusia dan memberikan jawaban atas pertanyaan eksistensial guru, yaitu untuk apa mereka mengajar dan apa dampak jangka panjang dari pekerjaan mereka.
Melalui refleksi tersebut, guru akan lihat bahwa pekerjaannya bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk peradaban dan kemanusiaan. Lalu secara preskriptif, filsafat akan memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dalam pendidikan sehingga dapat membantu guru yang kebingungan untuk memiliki kerangka kerja yang jelas tentang prioritas dan metode yang harus digunakan setiap hari di kelas. Dengan demikian, guru tidak hanya sekedar mengikuti perubahan kurikulum secara mekanis, tapi juga memiliki kerangka yang jelas dalam memilih strategi pembelajaran yang selaras dengan tujuan pendidikan. Lalu yang terakhir, secara investigatif, filsafat akan mendorong guru untuk tidak menerima kebijakan atau metode yang ada begitu saja, tapi guru akan diajak untuk bertanya apakah asumsi di balik kurikulum ini masih valid, sehingga ini akan mendorong guru untuk analisis mendalam terhadap konsep-konsep seperti kecerdasan, keadilan dalam penilaian, atau efisiensi pendidikan. Ketiga, peran ini itu bekerja secara saling melengkapi, yang mana inspirasi itu memberikan visi kepada guru, lalu perspektif dapat memberikan arah, dan investigatif memastikan kebenaran serta relevansi ketinggalan dengan landasan filsafat yang kuat melalui peran inspirasional, perspektif, dan investigatif. Guru mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi, sehingga mereka akan berpegang tetap pada prinsip-prinsip inti kemanusiaan dan tujuan dari pendidikan yang abadi, alih-alih hanya mengejar tren sesaat. Lalu selanjutnya yaitu tentang ideal versus real di sekolah, yang mana sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur. Bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Jadi, idealisme itu memandang bahwa visi luhur itu merupakan pedoman utama yang harus diperjuangkan tanpa tunduk pada keterbatasan situasional. Berakar pada pemikiran Plato, idealisme itu melihat bahwa tujuan dari pendidikan itu sebagai upaya membentuk manusia sempurna secara moral dan intelektual. Karena itu, kekurangan sarana yang terjadi di sekolah tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar nilai ataupun mereduksi cita-cita pendidikan. Sedangkan realisme itu menekankan bahwa pendidikan harus berangkat dari fakta empiris. Dipengaruhi oleh tradisi dari Aristoteles, realisme itu melihat bahwa dunia konkret itu terkait dengan keterbatasan sarana, motivasi siswa yang rendah, serta distribusi sumber daya yang tidak merata itu sebagai dasar utama untuk merancang strategi pendidikan yang rasional, bertahap, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Jadi, untuk menjawab masalah tentang sekolah impian tersebut, menurut saya pendekatan yang paling relevan itu adalah memadukan keduanya. Hal ini karena idealisme dapat berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga tujuan pendidikan tetap luhur, sementara realisme itu dapat berfungsi sebagai peta jalan yang menuntun langkah-langkah operasional agar visi tersebut dapat dicapai secara bertahap dan terukur. Dengan adanya perpaduan ini, maka pendidikan dapat berjalan efektif, tetap berbuatan nilai luhur, tetapi sekaligus berakar pada kenyataan sehingga perubahan benar-benar dapat diwujudkan, bukan hanya berhenti sebagai cita-cita yang abstrak. Selanjutnya, kasus ketujuh yaitu pendidikan nilai di tengah globalisasi. Adapun pertanyaannya yaitu bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Jadi dalam konteks pendidikan nilai, filsafat timur itu memandang bahwa pendidikan nilai itu sebagai suatu proses internalisasi yang mendalam melalui harmoni batin, ketenangan pikiran, dan penghayatan moral. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, disiplin diri, empati, dan keseimbangan sosial itu ditegaskan melalui praktik kontemplatif, keteladanan, dan pembiasaan. Pendekatan ini itu bersifat holistik karena tidak memisahkan aspek intelektual, spiritual, dan sosial dalam pembentukan karakter. Sedangkan filsafat barat itu menempatkan rasionalitas, kebebasan individu, dan kemampuan berpikir kritis sebagai fondasi utama pendidikan nilai.
Nilai moral dalam hal ini itu dipahami sebagai suatu hasil dialog, argumentasi etis, dan refleksi personal yang dapat diuji secara logis. Dengan demikian, pendekatan Barat itu mendorong siswa untuk mempertanyakan dasar moral sebuah tindakan daripada sekadar mengikutinya. Menurut saya, di sekolah internasional berakal pada budaya global, keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru sinergi antara keduanya itu harus digunakan karena sinergi antara keduanya itu sangat strategis. Nilai spiritual dan etika relasional dari filsafat timur itu dapat menjadi dasar pembentukan karakter yang stabil dan berorientasi pada harmoni sosial. Sementara pendekatan filsafat barat yang memperkuat kemampuan siswa untuk menelar, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan nilai itu dap- eh, dalam konteks men- menerangkan nilai tersebut dalam konteks multikultural. Dengan menggabungkan keduanya, maka pendidikan nilai itu tidak hanya menanamkan kedalaman moral dan jati diri, tapi juga membentuk siswa yang mampu berpartisipasi dalam dialog global secara kritis, etis, dan percaya diri. Sinergi ini akan membuat siswa tidak hanya menjadi baik, tapi juga bijaksana dan rasional dalam menghadapi kompleksitas dunia internasional. Selanjutnya, studi kasus ke-8 yaitu pragmatisme di era digital. Di era pembelajaran daring, sekolah mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dan hasil belajar cepat. Pertanyaannya, gunakan bahasa pragmatisme untuk menilai situasi ini. Jadi, untuk menilai situasi ini di era pembelajaran daring, pandangan pragmatisme dapat digunakan, yang mana pragmatisme adalah nilai suatu pendidikan itu ditentukan oleh sejauh mana pendidikan tersebut memberikan manfaat nyata dan dapat diuji dalam pengalaman. Pragmatisme, sebagaimana yang ditegaskan oleh John Day, itu menekankan bahwa pendidikan yang baik itu harus relevan dengan kehidupan sekaligus mampu mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, pemecahan masalah, dan pertumbuhan intelektual yang berkelanjutan. Oleh karena itu, guru yang mengajarkan kegiatan reflektif tidak dapat dianggap tidak praktis. Justru kegiatan tersebut itu selaras dengan esensi pragmatisme yang menilai penggunaan jangka panjang, bukan sekedar hasil sesaat. Dalam penerapan pragmatisme yang tepat, maka efektivitas pembelajaran itu tidak hanya dilihat dari seberapa cepat siswa puas atau memahami materi, tetapi dari apakah mereka menjadi pelajar yang kritis, adaptif, dan mampu menerapkan pengetahuan untuk menghadapi situasi baru dalam dunia yang terus berubah-ubah. Dengan demikian, pragmatisme dapat mengarahkan sekolah untuk menilai guru berdasarkan kualitas pengalaman belajar yang dibangun, bukan hanya indikator dari jangka pendek. Selanjutnya studi kasus Milan, yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana sebuah universitas menerapkan problem-based learning dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pertanyaannya, analisis pembelajaran tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Jadi, pembelajaran berbasis masalah (PBL) itu sangat selaras dengan prinsip pragmatisme karena menegaskan bahwa kebenaran sebuah pengetahuan itu ditentukan oleh kebergunaannya dan keberhasilannya dalam memecahkan masalah nyata. Di mana PBL itu dalam te- teori tidak dalam PBL teori itu tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk memahami dan menyelesaikan tantangan kehidupan. Oleh karena itu, jika sebuah pembelajaran hanya menekankan hafalan teori tanpa aplikasi, maka hal tersebut bertentangan dengan inti pragmatisme yang menolak pengetahuan yang tidak operasional. Hal ini juga sejalan dengan gagasan John Dee bahwa proses belajar itu harus berangkat dari pengalaman yang konkret dan diolah melalui berpikir reflektif agar menghasilkan pemahaman yang bermakna. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada situasi nyata, maka siswa dapat menganalisis masalah dan menerapkan konsep untuk merumuskan solusinya. Proses ini akan mencerminkan prinsip pragmatisme, ya- yaitu pengetahuan dibentuk melalui tindakan, pengalaman, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pragmatisme itu bukan hanya dapat mendukung PBL, tapi justru menjadi landasan filosofis yang menjelaskan mengapa PBL relevan dan efektif dalam pendidikan yang modern. Selanjutnya yaitu studi kasus 10 terkait dengan refleksi filsafat dalam kehidupan guru. Yang mana kita diminta untuk analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan.
Jadi, berdasarkan analisis saya terhadap perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan, diketahui bahwa perjalanan guru itu berangkat dari idealis menjadi realitas hingga terakhir itu menjadi pragmatis. Yang mana pada tahap awal eh, guru tersebut cenderung idealis karena mereka baru saja menyerap nilai-nilai luhur pendidikan, seperti membentuk manusia seutuhnya itu seperti apa, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bagaimana, dan menciptakan lingkungan belajar yang sempurna itu seharusnya seperti apa berdasarkan teori yang ada. Sehingga idealisme ini menjadi kompas moral yang mereka gunakan sebelum mereka terjun langsung dalam mengajar. Lalu eh, konsep idealis tersebut yang dipegang oleh guru itu mengalami perubahan ketika guru tersebut mulai berhadapan langsung dengan dinamika kelas, dengan banyaknya masalah yang ada, baik itu keterbatasan sarana, perbedaan karakter siswa, tekanan administratif, serta tantangan sosial ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar, sehingga hal ini itu membantah sebagian asumsi idealisme yang sudah ia pegang, sehingga guru dipaksa untuk melakukan perbaikan pandangan menjadi realisme yang memandang bahwa bagaimana kenyataan itu sebenarnya seperti apa. Jadi realisme itu muncul bukan karena guru menyerah, melainkan karena ia menerima bahwa pendidikan itu tidak hanya berlangsung dalam ruang yang steril, tapi di berlangsung pada dunia yang penuh variabel tak terduga. Dengan realistis, maka guru mulai menilai bahwa suatu pendekatan yang ada itu harus menilai eh, sejauh mana ia dapat menerapkan dalam kondisi aktual di kelas. Oleh karena itu, maka guru tersebut mulai mempertimbangkan apa yang mungkin dilakukan, bukan hanya apa yang idealnya dilakukan. Kemudian hal itu akhirnya berkembang ke tahap pragmatisme, yaitu ketika guru menemukan bahwa idealisme dan realisme itu tidak harus dipertentangkan, tetapi dapat dipadukan untuk menghasilkan tindakan paling efektif. Dengan pragmatisme, guru dapat menilai metode atau kebijakan bukan dari keindahan teorinya, tapi dari semau mana ia bekerja dalam konteks nyata. Dengan kata lain, pragmatisme menjadi tahap sintesis filosofi yang menuntut kedewaan profesional sehingga guru tetap memiliki visi ideal, tetap memilih strategi berdasarkan efektivitas, relevansi, dan manfaat jangka panjang bagi siswa. Adanya perubahan paradigma ini itu membantu guru menjadi lebih bijaksana karena ia dapat memahami bahwa setiap filsafat itu memiliki nilainya masing-masing dan dapat digunakan secara fleksibel sesuai konteks pembelajaran dan kebutuhan siswa. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup penjelasan saya dengan para Om Santi, Om Santi, 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 Om.